Halo, gua Amut Gue pede. dan selamat datang di Yes Yes, Terkenal Terkenal Podcast. Podcast. Ya, selamat Selamat datang. datang di season 2. Gila Akhirnya. keren banget. Mulai lagi kita season 2. Dan ini settingannya baru banget ini. Di Iya. mana nih gua? Ini Nggak kenal. studio baru. Ini semua berkat hasil kerja keras Dika. Semua Iya. dari awal juga Dika. Dari awal juga Dika. Jadi kita berterima kasih. Kerjanya keras banget dah. Keras banget. Tolong kerja lebih keras lagi. Nggak makan sayur sih, keras. Beraknya. Benar. Iya. Ya gitu. Jadi kita memulai season baru dengan suasana baru Suasana seperti baru, yang dibilang sama PD sebelumnya. Iya, terus juga ya pembahasan kita bisa lebih deep lagi, lebih deep. Karena one on one. Enggak sih. Enggak warna. Iya sih, ya kan kita Iya. satu lawan satu bener. Nah. Gimana sih hari ini? Apa kabar? Gini kayak radio Iya, anjing. Alhamdulillah baik-baik saja. Tadi Keranji macet sekali ya. Gara-gara? Ada penutup ini jalannya disatuin. Wah, romantis banget tuh kalau Iya. disatuin. Dulu putus soalnya. Oh. Lanjut. Ya, jadi pengalaman sendiri. Iya. BTW buat yang nonton jangan lupa buat subscribe. Like, comment, and subscribe. Betul. Gitu. Jangan lupa nyalain notifikasinya juga. Jangan Kalau lupa bunyiin kalian lonceng. Ya lah, lonceng anjir. Iya kan emang lonceng bentuknya. Semoga kalian sehat. Udah gitu doang. Iya, Apaan sih? semoga anjing? sehat mental, sehat jasmani. Iya, tapi yang terutama mental sih. Iya, Kalau mentalnya sehat, jasmani mengikuti. betul. Gitu ya, karena apa tuh namanya? Apa? Mensana in corpore sano. Itu maksud gue. Di dalam jiwa yang sehat terdapat Kebalik dong. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh iya betul. sedih. Iya. Bingung saya soalnya. Jadi Hari apa kita sih? iya. Iya. Kita mau bahas apa sih Mut hari ini Mut? Ya nggak tahu kan, lu yang bikin. Ente gak baca konten guys. Baca. Jadi kita mau ngomongin tentang pasangan atau teman ya. Aduh gimana tuh? Gini, jadi Lu punya ya. Lu punya uang. Lu punya kuasa. lu punya uang, gue pinjam dulu. Iya. Tanggal 2 gue ganti. Iya betul. Udah gajian soalnya. Jadi kita mau bahas tentang seputar pasangan atau teman, tapi Pasangannya mungkin lebih ke pacar kali ya. iya. Karena kan kita belum ada yang nikah ya. Iya benar-benar. Ya kalau nikah ya kita nggak bisa ganggu gugat, itu Betul, udah betul. Itu udah masalah pribadi itu. Sudah tanggung jawab Anda. Iya, tapi untuk disclaimernya ini tuh opini kita doang sih. Benar. Yang maksudnya apa yang terjadi pada kita, apa yang terjadi di hadapan kita gitu. Iya, Kalau sesuai pengalaman dan perasaan pribadi lah. iya, gitu. kalau misalkan nggak terlalu relate mungkin kayak ya mungkin bisa sharing Benar. pengalaman Bisa lu sendiri komen gimana. gitu. Terus misalkan lu punya opini yang kerasa kayak opininya kan harusnya nggak gini gitu. Iya, Harusnya gitu. kayak gini ya. Itu Mungkin juga benar-benar juga nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebenarnya gitu. kita cuman lagi pengen sharing aja. Namanya juga podcast, apa sih? Lu punya uang? Ya, anjing lah. Gitu terus aja. Gue cuma ya pengalaman dan perasaan lu tuh valid. Iya benar. Bener kan? Karena kalau ada orang kaya nggak mau patungan namanya Nggak tahu deh. pelit. Oh. Gimana sih? Oh, Kan berima, biar berima. oh iya benar. Iya, bahasa lainnya pantat. Pantai. Apa sih? Bahasa lainnya. Bahasa lainnya pantat silit. Kalau pacaran sama Gemini Sulit. iya, betul. Itu dia. Yuk, Gemini di luar sana anjing lu. Tapi untung gue nggak pernah berurusan sama Gemini sih. saya sudah kapok. Jangan lagi ya. Jangan lagi lah, cukup. Gak pernah. Gue paling susah pacaran sama Leo. Keripik kentang. Leo. Keripik kentang asli. Gitu. Sorry. Gak serius. Gue pernah pacaran sama orang yang berzodiak Leo ya. Emang kontol aja. Astagfirullahaladzim. Itu dia Leo loh. Ya dia termasuk kontol juga. Gak tau ya, tapi nggak bisa menilai dari zodiak. Cuman kalau Libra udah pasti baik. tai banget loh. Iya. Ya cowok gue Libra memang, cuman nggak bisa gue bilang baik juga.
Kadang-kadang main diselepet palanya. Emang harus sih. Ya boleh. Jangan gua, dia. Dia ya udah boleh lah. Nah ngomong-ngomong soal pasangan sama temen nih, kan lu pacaran udah berapa tahun sih? Udah lama kan? Iya. OTW berapa tahun nih? 11. OTW 11 ya. Kok narik napas sih? Kan gue udah pernah ngomong nih di episode kedua ya kita. Ya. Kayak itu baru jalan 10 tahun tuh. Iya baru jalan 10 tahun itu. Sekarang alhamdulillah udah mau 11 dan masih ya. Ay, cicilan KPR 4 tahun lagi lunas. Yuk, tergantung sih KPR apa ya yang gue ambil. Oh iya sih benar. Kan ada yang 25 tahun, ada gitu. Ya. Kenapa jadi ngomongin KPR? Boleh lanjut? Ya oke. Nah kan berarti selama 10 tahun ini kan lu mengalami banyak banget hal nih. Buset dah. Iya kan pasti kan. Kayak, itu kalau bisa ditulis tuh segini. Sedih banget ya. Dikit banget anjing. Kayak ya elah bro gitu. Ya banyak lah anjir kalau mau dibilangin soal kayak gitu mah panjang banget. Dari yang namanya susah sedih, susah senang bersama, melarat, nelangsa. Gak ada senengnya anjing. Susah sedih melarat anjing. Ibarat nih ini perjalanannya nih, ya senengnya segini doang lah, sini sedih. Ini sedih sama melarat. Ya tapi, nah kalau misalkan gini sebenarnya tuh banyak banget orang yang susah buat ngebedain antara pasangan sama teman gitu. Maksudnya untuk memilih gitu. Kayak kadang mereka banyak banget orang yang kayak, oh gue nggak bisa nih kan gue temenan sama dia udah lama gitu. Oh gue tahu soal sahabat yang sahabat ya gitu. Banyak teman-teman yang kayak, gue kan sama lu lebih lama gitu, kenapa lu lebih memilih pacar lu yang baru gitu. Dan itu kan agak susah berlaku di lu ya, karena lu kan sudah sangat amat lama ya. Iya, kecuali temennya lebih lama. Iya, gue gak bisa ngomong gitu ke pasangan lu nih gitu. Pasangan lu temen gue gak bisa ngomong kayak gitu nih. Nah kalau misalkan suatu saat lu disuruh milih, ini bukan soal skala prioritas ya, tapi let's say lu harus memilih untuk stay dengan pasangan lu tapi ninggalin teman-teman lu, sama lu memilih untuk nge-keep teman-teman lu sama ninggalin pasangan lu bakal memilih yang mana? Kalau ngomongnya dari pengalaman pribadi gue ya, maksudnya untuk ngelihat kondisi gue yang sekarang, kayaknya gue bakal lebih milih untuk stay sama pasangan deh. Karena pasangan gue juga termasuk teman hidup gue gitu loh. Diam lo jangan senyum-senyum lo. Maksudnya gimana ya, kayak mungkin karena ini konteksnya di gue ya, karena kan emang yang namanya kita teman SMP gitu, hitungannya gue juga udah teman lama sama dia teman gitu. Dulu, ya bener. Kecuali kalau misalkan gue jangka waktunya baru sebentar, terus gue udah punya teman yang jauh lebih lama, lebih rekat, lebih kayak susah sedih bareng lah gitu. Nah terus kalau misalkan tiba-tiba gue harus milih mereka atau pasangan gue, ya dilema juga sebenarnya. Ya karena semuanya memang tergantung kondisi juga sih. Kayak gue bisa milih pasangan gue nih sekarang ya karena memang dia yang nemenin gue dari awal. Dan memang karena guanya gak punya temen yang serapat itu ya. Serapat itu benar. Iya benar juga sih. Kalau lu gimana? Kalau saya ya gimana ya, saya baru ya gitu deh. Ya gitulah. Tapi gimana sih lu, kalau kan walaupun lu baru nih, lu juga dengar lu baru pacaran juga kan, nih, mau mulai hubungan yang baru. Nah kalau lu dihadapkan dengan pilihan yang kayak gitu pun juga lu gimana? Kalau gue selalu punya prinsip bahwa gue sama pasangan gue itu karena kalau lu pacaran kan lu meminta gitu kan, kayak lu mau nggak sih dia pacar gue gitu. Jadi buat gue merasa bahwa gue memiliki tanggung jawab di situ. Gitu. Jadi gue lebih memilih pasangan gue. Karena lu memilih dia gitu. Iya kan? Gitu. Gue kan nggak, kalau sama temen kan kita cuma kayak nongkrong bareng gitu, ngerokok apa segala macam terus dia temenan. Nggak yang kayak lu mau nggak ya temen gue gitu. Kan kita bukan anak SD anjing. Tapi walaupun itu terjadi secara alami ya, dari yang nongkrong gitu segala macam, itu
secara tidak langsung itu jadi pilihan lu juga nggak sih, kayak oh mereka lumayan nih cocok sama kita, relate ya. Gitu, gue kayaknya bakal nongkrong lagi deh next time. Itu kan ada sebuah pilihan yang secara tidak sadar lu putuskan gitu. Putuskan ya benar. Tapi kan pilihan itu tidak melibatkan dua orang untuk saling konsen untuk temenan gitu loh. Kalau misalkan gue minta cewek buat jadi pacar gue kan kita berdua sama-sama konsen gitu, lu suka sama gue, mau nggak kita ngejalanin hidup gitu bareng. Terus lain alasannya lagi adalah karena pasangan, ketika gue sama pasangan tuh punya chance untuk 24/7 sama gue. Oh iya. Sedangkan kan temen pasti ntar punya keluarga sendiri juga gitu, punya pasangannya sendiri juga gitu. Maksudnya ya bukannya berarti gue nggak sayang sama teman-teman gue gitu, tapi satu dan lain hal bahwa ya memang temen dan pasangan itu porsinya beda gitu. Oh iya. Masuk akal juga sih gitu, karena ya gue pribadi juga milih pasangan kan gitu. Tapi dengan latar yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Soalnya kalau gue pikir, maksudnya kalau gue mau milih temen ya siapa gitu pertama. Kedua, kalau emang teman itu juga bisa nge-provide afeksi yang sama sama pasangan ya it's okay gitu. Kecuali memang gue pengennya live single free happy segala macam ya mungkin pasti nanti aja itu. Oke. Bapak boleh nggak nyentuh meja gitu. Ini mejanya kayaknya harus di kursinya nih. Kursinya enak soalnya sekarang Pak. Kalau dulu kita lesehan kayak arisan. Ya kayak kita duduk sila sejam gitu, kayak anjir diri keram, buset. Gerah banget lagi. Gua sholat Jumat aja keram bangun. Aduh anjing gitu. Ya begitu deh jadinya kayak. Tapi gue juga pengen tahu sih dari pandangan orang yang lebih pilih teman daripada pasangannya gitu. Maksudnya apakah kayak pengen tahu aja alasannya tuh valid atau enggak. Tapi kan sebenarnya ini pertanyaannya kontekstual ya. Iya, gitu sebenarnya. Tergantung perspektif juga, tergantung pilihan orang aja sih sebenarnya. Maksudnya ada di beberapa posisi yang lu pasti ya pilih pasangan lu gitu. Tapi ada juga yang ya mau nggak mau ya lu pilih teman dulu baru pasangan gitu. Ya mungkin banyak juga kan di luar sana yang kayak pasangannya toksik gitu kan, terus temennya mungkin lebih bisa ngebuat nyaman, jadi akhirnya lebih baik, jadi akhirnya memilih untuk ya udahlah gitu daripada gua tersakiti sama gitu pasangan kan. Gitu, mending gua bahagia sama temen bisa. Nggak salah juga, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar kan, seperti yang disclaimer yang kita bilang. Dan kursi ini yang berisik sekali. nyet. Kok bisa ini sih gak bunyi? Saya nggak tahu ya. Mungkin tergantung amal dan perbuatan. Maklum Pak. Iya. Apa udah tua kursinya? Padahal baru beli ya. Kasian banget anjing. Balik tapi nyambung juga sini kan. Ini kan kita kan milih nih pasangan gitu. Terus gimana respon lo terhadap temen lu kalau suatu saat temen deket atau sahabat lu tuh ninggalin lo karena pasangan? Kan kita punya kita punya teman yang sama ya. Iya benar. Iya kan. Kita merasakan hal yang sama. Jadi ya karena kalau gue sih gini, karena gue sendiri seperti itu gitu. Gue jadi bisa lebih memahami ketika temen gue memilih pasangannya. Gitu, karena ya itu gue tidak bisa menjamin gue bakal ada terus buat lu gitu. Bukan berarti gue akan ninggalin lu, enggak, tapi kedepannya ketika ketika gue udah punya keluarga, gue punya tanggung jawab lain dong. Gitu. Iya, benar. Akhirnya gue nggak bisa. Jadi ya udah lu pilih kebahagiaan lu sendiri gitu. Gue selalu menempatkan diri gue di antara teman-teman gue sebagai tongkrongan. Bukannya rumah ya. Tongkrongan. Jadi lu datang, lu bawa masalah lo gitu, lu bawa kebahagiaan lo datang ke gue, lu cerita, lu pulang, mungkin lo lega, mungkin lo happy gitu, terserah gitu. Tapi ya gue menempatkan diri gue sebagai hal itu aja gitu. Jadi gue nggak mengharapkan temen gue harus yang enggak deh gue bakal milih lo terus, ya enggak juga. Kalau gue kan karena kita menghadapi hal yang sama nih. Gitu. Pertama gue nggak habis pikir gitu. Karena gue masih belum bisa melihat perbedaan posisi antara gue dan dia. Nah maksudnya gue ada pasangan, tapi gue tetap main sama teman-teman gue gitu. Tapi gue tetap ngebawa gue sih yang dibawa ya. Tapi kayak
pasangan gue tetap bawa gue ke pertemanannya dia dan jadinya malah jadi main bareng kan. Betul. Gitu. Kenapa dia nggak bisa gitu? Terus juga kenapa dia lebih pilih untuk kayak nge-cut kontak langsung? Iya gitu. sih benar ya. Waktu itu kondisinya kayak gitu ya. Jadi kondisinya tuh si orang ini benar-benar langsung nge-cut kontak semuanya gitu. Dari teman-teman, bahkan untuk dihubungin aja tuh susah banget. Kayak kita cuma mau ngajak main doang gitu. Bahkan yang pas lagi nggak ada guenya juga nih, kalau memang itu kondisinya dia dilarang karena untuk ada cewek ya. Iya gitu. benar. Itu waktu itu teman-teman gue yang lain ngajaknya ya mau untuk cowok-cowok semua aja, boys gitu. aja boys. Tapi dia tetap kayak alasannya tuh banyak gitu. Benar. Gue nggak tahu ya, mungkin disitulah kita bisa melihat dari sisi lain gimana efeknya kalau misalkan lebih memilih pasangan daripada teman gitu kan. Mungkin di situ tuh kondisinya kayak ya ini tuh lu udah janji untuk acara sama temen, tapi mungkin kayak ternyata lu nggak dibolehin sama ceweknya akhirnya gitu. Nggak jadi. Iya, sering terjadi kayak di kota-kota besar. Sering terjadi kepada saya. Benar. Nah, ini ya udah lanjut sih. Jadi kebetulan ada kayak kesimpulan juga, bukan kesimpulan, lebih kayak ke pertanyaan baru ya. Kalau soal ngomongin kayak pasangan yang tadi nih ngelarang gitu. Kalau pasangan lo minta lo buat ninggalin teman deket atau sahabat lo, cuman hanya karena sekedar ya gue nggak suka aja gitu sama kalau lu temenan sama dia gitu, atau kayak ya pokoknya ada alasan-alasan spesifik lah gitu. Terus lu bakal gimana? Kayak misalkan pasangan lo nih udah memberikan alasannya yang mungkin menurut dia kayak konkret lah. Udah konkret alasan menurut dia ya. Istilahnya kayak lu bisa mikir kayak iya juga gitu. Itu kayak terlepas dari alasannya make sense atau enggak nih. Gitu. Nah lu gimana? Nah kalau gua sih sebenarnya gimana ya? Gua nggak akan langsung jump to conclusion kayak oke, gua akan jauhin temen gua, enggak. Gua akan mencoba untuk mengkompromis. Kayak bisa nggak nih gitu, boleh nggak nih kalau misalkan kayak gini gitu, atau enggak misalkan kayak coba deh kamu ketemu temanku dulu gitu, siapa tahu kamu ternyata cuma salah tangkap, salah persepsi gitu. Kamu sebenarnya teman-teman nggak gitu baik gitu. Cuma kalau memang pada akhirnya pasangan gue kekeh ya mau gimana lagi kan. Benar-benar. Gue memilih pasangan ya gue otomatis gue harus mengikuti, ya udahlah gitu. Gue akan mungkin hal yang akan gue lakukan adalah gue say sorry ke temen gue, kayak sorry nih gitu, gue kayaknya nggak bisa main lagi sama lo karena ya pasangan gue ngelarang, lo harus tahu lah, harus memahami lah gitu. Ada komunikasinya dulu lah sebelum. Jangan tiba-tiba datang gimana, jangan tiba-tiba ada cewek datang, pasangan datang langsung menghilang, jangan. Tolong. Ada bridgingnya dikit lah. Kita kan podcast juga ada bridgingnya. Iya, kita tadi bridging dulu season baru, apa segala macam, setting baru. Jangan tiba-tiba Fred ngilang. Iya, tiba-tiba kita langsung opening ya. Jadi kita hari ini apaan anjing, nggak gitu kan. Orang kayak apa nih, kaget. Bener, jangan tiba-tiba pasangannya mengiranya saya ngajarin Anda pijat. Tidak. Saya tidak pernah ngajarin Anda itu. Ini ini mah kejadian real. Iya, ini kejadian real. Berdasarkan kisah nyata. Benar, iya. Kan maksudnya gue ini supaya reminder juga gitu. Iya. Gue tidak membenci lu, tapi kalau misalkan pasangan memfitnah gue atas hal itu, gue kesel. Tapi kayaknya itu adalah satu bentuk pembelaan dia deh. Kayak biar dianya tuh nggak disalahkan atas misalkan dia ketahuan nih. Terus dia nyalahin, dia tuh berusaha untuk gue gak mau gue kelihatan salah, gue tuduh aja teman gue, kan dia juga gak bakal ketemu teman gue ini. Bener sih, bener juga ya. Wah gila, negatif thinking lu keren banget tuh. Terlatih pak. Terlatih ya. Udah berapa tahun-tahun. Wah gokil aja. Soalnya gue juga kadang manipulatif seperti itu. Sama. Nah udah kita satu pikiran lah. Ya gitulah. Nah kalau lu gimana? Itu kejadian di gue. Kenapa gue yang ngelarang. Karena alasannya adalah karena gue tahu nih cewek suka sama cowok gue. Ya oke. Gue tahu dia dari gelagatnya, dari gerak-geriknya juga udah kagak danta nih. Dan cowok gue ngebales. Emang goblok emang, iya benar. Tapi ini tapi SMP ya.
dimana remaja yang masih nggak tahu gitu masih yang namanya labil. masih pengen punya teman banyak gitu kan. Gue Masih juga nggak bisa begitu gue dulu gitu. Gimana? Gue tuh dulu selingkuh gara-gara so ganteng. Bener sih. Ya, lanjut. Ya. Terus dari awal gue pacaran aja tuh dia kayak pertama ya kaget si cewek itu. Emang gue nih kenal juga gitu, temenan juga, tapi terus habis itu dia kayak tiba-tiba ngirim foto cowok gue, terus dia ngomong manis ya gitu. Lah apa hubungannya anjing gitu. Jilat lu. Terus lama-lama kok gerak-gerik dan si cowok gue pun juga ngebales gitu loh dengan dulu gue gak punya Instagram saat orang-orang pada udah punya Instagram tahun 2012. Iya, pokoknya Instagram udah lama tapi baru ngetren tuh 2012-an gitu lah. Gue gak punya Instagram. Suatu waktu gue bikin Instagram, ternyata cowok gue ngepost foto rame-rame yang di crop. Jadi tinggal mereka berdua nih gitu. Nah terus gue bilang lah kalau kayak gini berarti sebenarnya lu suka apa enggak gitu. Maksud gue kalau emang lu suka ya udah silakan gitu. Jangan malah tetap sama gue tapi malah kayak begitu. Bener. Alasannya adalah dia kesel sama gue gitu. Kesel sama gue tapi ngeposting foto sama cewek lain. Gimana sih? Balas dendam pada akhirnya gue ngelarang dia untuk berteman sama ini cewek lagi gitu kan. Bukan gimana ya, gue biar hal yang sama gak keulang, gue gak mau gitu kan. Terus akhirnya dia berusaha menjauh nih, tapi cowok gue kayak gak rela gitu loh dulu. Kayak masih kayak ya namanya dia teman lama gitu. Terus ceweknya pun juga memberikan pembelaannya kayak gitu. Gue kan udah kenal lebih lama sama cowok lu daripada lu gitu. Kayak kita nih temen gitu yang gak bisa nge-cut kontak gitu aja lah gitu. Tapi ya gue gak terima apapun alasannya itu. Kayak gue mikir yang penting gue nemuin cara untuk mereka tuh gak kontakan lagi. Padahal sekelas. Gimana ya itu ya? Kender kalau ada tugas kayaknya. Laki lu tuh kayak misalkan tugasnya sekelompok gitu. Kayak gimana ya? Enggak. Tolong bilangin ke dia dong. Lewat third party ya. Pakai rekber. Rekber bisa gak dikasih tugasnya sini nih. Padahal tinggal begini. Iya. Tapi gini dulu. Repot ya. Ya gitu deh. Dulu itu terjadi di gue dan kayaknya nggak sekali doang sih. Gue sering banget namanya balik lagi kan gue udah ngomong gue pernah ada di dalam fase toksik itu kan. Ya, gue yang lebih banyak ngelarang gitu loh. Sedangkan cowok gue tuh kayak biasa aja. Maksudnya lebih kayak ngebales doang sih. Ngebales bener. Gitu ya. Kalau gue jadi bisa mengerti sisi dua-duanya gitu. Gue pernah ada di posisi yang ngelarang cowok gue untuk berteman sama teman ceweknya. Dan gue pernah ada di posisi yang temen gue tuh dilarang untuk kontakan sama gue. Karena dirasanya tuh si teman gue itu tuh suka sama gue gitu. Atau gue bisa selingkuh sama dia gitu. Kayak enggak sih, cowok lu gak ganteng-ganteng amat bro. Gue juga gak minat masalahnya gitu. Tolonglah, gak ada yang mau cowok lu selain lu. Berarti untuk saat itu berarti lu ketika digituin sama pasangan lo lebih milih pasangan lo ya jelas ya. Maksudnya kayak meskipun cuma temenan gitu tapi jadi akhirnya kayak ya udahlah gitu gue tinggalin aja. Dan itu apakah itu karena lu merasa kayak gue juga gitu ke dia atau memang kesadaran diri sendiri? Waktu itu gue nggak tahu ya. Kalau misalkan ini ngebahas setelah gue yang pertama kali ngelakukan, gue nganggapnya itu cuma keeping score aja sih. Jadi karena tapi kan gue mikirnya gini, pembelaan gue adalah dia duluan yang macam-macam ya. Terus gue larang. Terus karena dia nggak suka dilarang-larang, dia ngelarang gue balik. Akan terus begitu. Sampai pada akhirnya nyadar sendiri kayak ini yang ada kita nggak punya teman anjing gitu. Kita mau gimana gitu hidup sebagai manusia. Kalau begitu terus tidak ada podcast ini. Iya benar. Mana bisa nih gue duduk di sebelah dia nih, gitu deh jadinya kayak
apa ya, memang semuanya tuh pasti punya alasan gitu. Apapun yang dilakukan itu pasti punya alasan. Kalau alasannya itu benar atau enggak tuh tergantung kita ngelihatnya dari sisi siapa. Dari sisi siapa, iya. Makanya apa-apa tuh kayak kita harusnya ngeliat dari dua sisi gitu. Betul. Walaupun lu nggak pernah merasakan hal tersebut, walaupun lu nggak pernah ada di posisi tersebut, lu harusnya bisa ngerti kayak temen lu gitu. Mungkin dia juga tertekan, mungkin dia juga ada di posisi yang kayak anjing gue nggak pengen ninggalin temen gue nih. Temen gue, tapi gue harus terpaksa gitu. Tapi gue lebih pilih cewek gue gitu atau cowok gue gitu, dan gue gue masih sayang, gue masih apa gitu, walaupun alasan itu juga yang diagung-agungkan oleh orang yang bertahan di hubungan toksik ya. Benar-benar gitu. Iya benar banget. Kayak gimana ya? Gak bisa kayak gitu sebenarnya, tapi orang-orang yang kayak gitu tuh yang nggak bakal sadar sampai mentok sendiri. Mentok sendiri benar, udah nggak ada jalan lain lah. Iya, selain akhirnya lu lompat dari tembok itu tuh. Nah, soal hubungan yang ya gempa. Tolong. Ya, soal kayak kan kita ada bahasan soal apa namanya hubungan yang pasangan yang toksik nih. Iya. Nah, pernah gak sih ada teman-teman dekat lo yang apa namanya kayak suka ngehasut lah? Wah. Kayak anjing lu ngapain juga sih sama si ini gitu, lu hubungan toksik gitu, udahlah masih cowok ini aja, ini lebih ganteng, lebih ini. Pasti nah ada. Respon lu apa terhadap hal itu gitu? Apakah lu kayak apa sih ngentot gitu, kesel gitu, atau yang kayak cuman ya udah anggap aja itu angin lalu, atau ada kan orang yang dia terpengaruh gitu. Iya. Di rumah aja overthinking kayak apa ya cowok gue toksik ya gini ya gitu, ada anjing. Parah dah. Ada sih pasti ya. Ada ya? Gue tuh surprisingly gue juga merasakan pernah begitu, dan akhirnya sekarang udah nggak pernah lagi gitu. Apa lo pernah menghasut teman lo? Iya. Gue sering banget, gue kan anaknya penghasut. Shit. Saya juga sampai dimusuhin. Anjing, bukan gitu loh. Oh gak gitu. Beda ini. Beda konteks. Monitor. Jangan memulai perpecahan ente. Enggak, ini monitor maksudnya udah berapa menit gitu kan. Kalau dulu gue pernah ketika lagi masa toksik. Iya pasti teman-teman SMA gue pada bilang udah sih gitu. Lu tinggalin aja udah apa segala macam gitu, kayak udah sih kayak dia nggak cakep kok, lebih cakep ini, mendingan lu sendiri aja, lu pasti banyak yang suka bla bla bla. Sering banget gue mendengar kayak terus mau tetap sama dia gitu. Ya gue awalnya mendengar itu tuh kayak iya juga ya terhasut ya, namanya umur segitu ya. Tapi kalau yang sekarang kalau misalkan kalau sekarang kan konteksnya beda lagi ya, bukan masalah toksik atau apa, tapi masalah di materi. Iya, masalah finansial. Masa depan lah ya, future lah ya. Iya, gitu. Banyak yang sampai bisa apa ya, kayak nanya, "Lo yakin bakal terus sama dia?" Tahu tuh gue. Banyak, Cok. Bukan dia doang ternyata. Seiring berjalannya waktu tuh pasti ada ya. Ternyata banyak banget. Apalagi kayak ngeliat kondisinya sekarang kan, maksudnya pasti banyak yang nanya kayak lu yakin mau sama dia, terus lu tetap mau serius sama dia gitu, terus lu ada rasa bosan gak sih gitu, lu nyaman gak, lu bakal nyaman terus sama dia, kayak kira-kira apa yang bisa bikin lu putus sama dia. Shit gitu. Sampai terakhir itu pertanyaan yang maksudnya sejauh ini paling jauh ya. ini paling jauh ya. Iya, itu tapi kalau gue sekarang lebih kayak nyantai aja sih nanggepinnya, kayak kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu ya emang lu tahu aslinya gue gimana gitu. Apapun yang gue lakukan sekarang kan adalah pilihan gue gitu loh. Gitu. Jadi kalau lu ngomong hal tersebut di diri gue yang dulu, udah pasti gue bakal terpengaruh dan gue tinggalin gitu. Tapi walaupun gue ada di dalam posisi yang labil tersebut pun gue tetap memilih untuk bareng gitu loh. Karena dulu sih gue berpegang sama alasannya itu sayang. Kayak sayang, bahkan gue sampai kayak sayang hubungannya udah lama gitu. Dan gue bahkan kalau ditanya
lu mau nggak terus sama dia, gue lu nikah sama dia? Enggak. Gue pernah dulu ditanya, tapi lu mau nikah sama dia? Enggak. Karena gue nggak yakin, karena gue nggak mau hidup sama orang yang kayak gitu. Dengan versi dia yang dulu ya. Ya kalau sekarang kalau lu tanya ya nggak mungkin dong gue jawab enggak. Iya. Pasti gue ya ayo besok juga ayo. Seneng gak lo? Tapi besok makan apa? Kalau besoknya iya. Ini kabel banyak. Bener. Tikus gue. Gimana nih kalau lu? Apa ya? Kalau misalkan ada yang ngasut lo kayak, gue nggak tahu sih. Selama gue hubungan terakhir gue yang lama banget, yang lama itu gue nggak bersyukurnya alhamdulillahnya gue dikelilingin dengan teman-teman yang nggak seperti itulah gitu. Gue nggak pernah nerima hasutan seperti itu, gue nggak nerima gitu. Bahkan temen gue ngerasa gue senang banget gitu karena temen gue pada akhirnya respect gitu dengan pilihan gue, dengan apa yang gue jalanin gitu, meskipun mereka tahu kayak apa namanya kok cukup blank dan sih. Iya gak tau gue jadi ngeblank ya. kayak misalnya maksudnya tadi gue HP mana ya? Kok gue tiba-tiba short term anjing. Ya pokoknya lu gak punya teman-teman yang kayak gitu lah ya. Iya gue gak punya teman-teman yang gue giniin kacamata gue gak ada. Nani Kore. Ya gue gak punya teman-teman yang ngehasut gue sih gitu selama hubungan gue yang terakhir ini. Jadi gue tidak gue sebenarnya nggak ada pengalaman banyak sih, kayak di SMA juga teman-teman gue mungkin karena saya yang toksik ya. Jadi mungkin pasangan saya yang justru digituin sama teman-temannya. Tapi kalau gue pribadi gue nggak pernah mendapatkan hal seperti itu, jadi gue nggak punya pengalaman gitu. Tapi kemungkinannya ke depannya kalau gue sih emang gue orangnya selalu berusaha untuk ngelihat dari dua sisi, pasti gue pikirin. Tapi ya itu, gue pasti bakal lebih milih untuk stay sama pasangan gue, tapi gue bakal mikirin kayak emang bener gitu, ini toxic gitu. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang bisa diambil terus diubah jadi supaya lebih baik hubungannya gitu, supaya teman-teman gue juga nggak mikir seperti ini lagi gitu. Iya benar. Kalau gue sih mikirnya gitu aja gitu. Jadi gue nggak mau ambil pusing juga, tapi gue juga nggak menganggap itu sebagai angin lalu gitu. Tetap pasti gue ya jadi bahan introspeksi lah. Tapi kan yang menjadi pertanyaan gue tuh kayak, kalau misalkan lu tahu pacar lu digituin sama orang, anjing. Wih, marah banget lo kakak. Ya itu, kalau gue tahu pasangan gue digituin sama temennya, gue akan menjadi pertanyaan nomor berapa nih? Nomor 3. Iya benar. Iya, pasangan nomor 3 gitu. Gue akan meminta pasangan gue untuk kayak itu tinggalin gitu, karena gue takutnya dia sangat mudah terpengaruh gitu. Kalau gue kan tahu gue punya self control, meskipun kadang-kadang tidak terkontrol. Ya. Jadi kalau misalkan gue punya pasangan kayak gitu, pasti gue bakal kayak udahlah gitu, jangan ini sama temen kamu gitu, karena nanti takutnya kamu terpengaruh gitu. Karena bagaimanapun kita coba untuk mengubah persepsi mereka pun juga nggak bisa. Nggak bakal bisa. Mereka udah punya hidup mereka udah punya fantasi mereka sendiri gitu. Kayak gitu. Apalagi denger cerita lu ya, mungkin lu kalau berantem sama pasangan lu cerita ke temen gitu. Iya benar. Jadi kan kayak temen lu kayak apaan sih anjing, kok si anjing berantem mulu gitu. Iya, terus kayak kok masih mau aja sama dia. Mau aja sih sama dia gitu. Kayak gue tahu kayaknya itu deh yang terjadi sama gue. Apa tuh? Yang dari apa ya? Hubungan gue kan juga belum lama ya istilahnya, gue pernah merasakan permasalahan ini kan. Kayak gue ngerasa kayaknya mungkin gue kebanyakan cerita yang jelek-jeleknya ke teman gue itu. Benar, ya. Mungkin dia lebih sering ngeliat yang jeleknya ya, karena dia pun juga sebagai saksi ya perjalanan toksik gue kan benar. Gitu. Terus mungkin itu yang mendorong dia sampai memberikan pertanyaan yang kayak gitu loh. Iya, kayak sampai bisa apa ya, kayak berusaha untuk bikin gue menjauh dari pasangan gitu. Kayak berusaha, mungkin bagi dia tuh berusaha menyadarkan gue untuk kayak ya udah masih banyak yang lebih bagus gitu, masih banyak yang lebih ganteng, mapan, apa segala macem kan gitu. Mungkin. Tapi kan yang tahu baik buruknya adalah diri sendiri. Benar. Pada akhirnya. Benar. Jadi nanti gak usah ikut campur anjing. Kayak ya udah. Cuman kalau yang itu terakhir mungkin lebih udah masuk ke arah ikut campur ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan dia untuk kayak sekedar
udah kayak lu jangan kayak gitu lagi, gue bosen dengernya deh gitu. Kalau itu kan capek aja ya. Iya capek aja gitu. Makanya lu terus. gini dong, memberikan solusi. Tapi mungkin tapi solusi jangan suruh nyari pasangan baru. Dan jangan nyuruh putus pasangan yang lebih baik katanya. Ente nggak tahu yang baik yang mana. Ya kalau tahu yang baru bandar narkoba. Weh, iya nanti gue sama aja masuk penjara juga. Bener. Kan jadi tidak baik. Ada apa tuh? Bahas-bahas bandar narkoba kok bangun? Kamu ya ternyata ya. Tolong. Boleh 2 strip. Jangan dong. Yuk. Yuk baik lu. Ya paling gitu sih, kayak intinya adalah apa tuh? Intinya adalah Intisari. Beda. Mana Rifki? Tolong. Mungkin dari obrolan yang tadi tuh kayak misalkan bisa gimana ya? Soal pasangan atau teman itu sebenarnya bisa dilihat dari konteksnya. Dan gitu. Dilihat dari keadaan masing-masing ya, kayak mana sih yang bisa lu pilih gitu. Kalau memang bisa keduanya tuh emang kenapa gitu. Iya, bisa. Gak salah juga kok, kayak lu bisa tetap memilih pasangan dan teman berbarengan gitu. Benar, bisa. Kalau misalkan elunya bisa membagi porsinya masing-masing. Kan kita kan pada akhirnya kan ya porsi masing-masing kan. Bener. Soal ninggalin pasangan demi teman, atau misalkan kayak lu jadi posisi yang si teman gitu. Mungkin lebih kayak walaupun kesel, walaupun gondok, benar. Coba tapi mengerti posisinya dia juga gitu. Pasti kayak, mereka punya posisi yang sulit juga sih sebenarnya. Iya, dan di umur kita yang segini-gini tuh seleksi pertemanan tuh emang banyak banget sih. Emang gede banget sih seleksinya. Dan emang pasti drastis. Temen lu tuh bakal berkurang drastis banget. Kayak pada akhirnya yang akan stay sama lu adalah orang-orang yang ya benar-benar sefrekuensi itu gitu. Ya yang baik-baiknya aja lah. Yang baik diambil, yang buruk jual. Oh, dijual? Beda kita. Iya, gak kompak anjing. Ya jangan ditelan dong Pak, jadi racun buat kita. Ya ditelan terus dibuang jadi tai. Oh benar kan? Bisa juga. Bisa. Dibuangnya dengan anjing banget. Ya, jadi segitu aja. Jangan lupa balik lagi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Iya, dan lonceng. Semoga senang dengan set baru kita. Gitu. Mungkin nanti kedepannya bakal yang lebih mantap kok. Kayak tiba-tiba kita ada di awan. Shit, bener. Nanti ada episode di mana belakangnya neraka. Bahasa yang ya gitu dah. Ntar bahas nada mamut. Enggak dong. Oh enggak. TPU kalau itu. Apa tuh? Tempat pemakaman umum. Gua kira mau ngelawak anjing, gak jadilah, udahlah. Ya udah, gua pede. Gua enggak ada. Enggak ada jokes. TPU, tempat pencucian uang. Ya. Gua pede. Gua Amut. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Yes Terkenal Podcast.